Shalom Jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Welcome home di ibadah kita hari ini. Dan saya percaya keadaan Anda penuh dengan sukacita dan kasih Kristus penuh atas hidup kita. Dan berikut beberapa info yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya. Telah dibuka kelas MSJ yang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 4, 5, 11, dan 12 November 2020. Kelas akan diadakan secara online menggunakan aplikasi Zoom. Segera daftarkan diri Anda dengan mengisi form di gms.id/msj. Pendaftaran dimulai pada tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan pada tanggal 1 November 2020 dengan kontak person 088 2265 22271. Syarat pendaftaran adalah telah lulus MSJ 1, Jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya Pusat, Selatan, Timur, dan mempunyai NIJ. Dan Jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya, doa pagi God's Favor in Marketplace, hadir kembali untuk kita bisa berdoa dan mendengar firman Tuhan bersama-sama. Pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pada pukul 6 pagi. Mari membawa setiap kerinduan dan pergumulan dalam bisnis maupun pekerjaan Anda ke dalam hadirat Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Zoom ID bisa Anda dapatkan di CGL Anda atau di Instagram @gmssby. Eagle Kids Surabaya akan mengadakan Elevate Together Kids pada hari Sabtu 24 Oktober 2020 pada pukul 5 melalui aplikasi Zoom. Mari Bapak, Ibu atau para orang tua dapat mengikut sertakan anak-anak Anda untuk mengikuti acara ini. Password dapat diperoleh melalui Instagram @eaglekidsSby atau WA Center di 082 245 350 569. Dan sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita memberikan persembahan diakoni dan misi dan akan saya pimpin dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur suatu kehormatan bila hari kami dapat menabur untuk kerajaan Allah. Terimalah persembahan kami Tuhan hari ini. Kami memberikan dengan sukacita persembahan diakoni dan misi kami hari ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus, dan siapkan hati kami ya Bapa. Sebentar kami mau memulai ibadah, berikan dalam hati kami kelaparan dan kehausan, biar hadirat-Mu menjamah kami dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, mujizat, terobosan Engkau akan sediakan untuk kami hari ini. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat mengikuti ibadah hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan membawa ucapan syukur kita karena kasih-Nya yang luar biasa yang telah menebus kita, amin. Haleluya. Mari sama-sama kita menari bagi Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
Tuhan kita. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami beroleh kekuatan. Mari semua katakan firman. Firman terangi jalanku. Perisai iman di setiap waktu. Hidupku dari segala tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti kemenangan bagiku selama-lamanya. Kau baik Tuhan. Mari semua katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Semua nomor bagi Tuhan kita. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di dalam hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Oh Tuhan, dalam nama-Mu semua, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Semua satu suara katakan hanya. Semua bertepuk tangan di atas kepala kita, come on. Di sepanjang hidupku, come on. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Semua katakan dalam nama-Nya. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Teruslah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. When the music fades
much, much deeper within. Through the waiting circle, you looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Mari sama-sama kita katakan, King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and old, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required.
it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Katakan, it's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. Oh, it's all about you. When it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. When it's all about you. Sekali lagi katakan, it's all about you. It's all about you. It's all about you. When it's all about you, Jesus. Kami bersyukur Tuhan hanya kepadamu Bapa, bahwa hidup kami Tuhan hanya untuk Engkau Bapa. Bahwa Engkau ada di dalam hidup kami Tuhan, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Bapa. Makasih Bapa. Makasih Tuhan. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, amin, untuk membawa harum namamu. Ini kami Tuhan, Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan senang hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, amin. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami, Kau memahami hatiku, amin. Oh, hanya Kau yang mengertiku selalu, oh Tuhan. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu. Angkat suaramu, katakan, mengasihimu selalu dengan senang hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu, amin,
Kau Yesus. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, amin. Mengabdikan hidupku sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku Tuhan. Mengasihimu selalu, amin. Mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidup kami Tuhan sesuai rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku Tuhan, sampai akhir hayatku. Dimuliakan. Come on church, let's worship Him. Kami tinggikan Kau Tuhan. Woo! Yesus Tuhan, sebab Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Mari dengan satu suara katakan, dimuliakan, come on. Dimuliakan. Semuanya katakan, come on. Ditinggi. Ini kami Bapa. Sebab Kau Raja kami, Kau Rajaku yang bertata, yang berkuasa. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, dimuliakan, dimuliakan Tuhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja aku. Selesai bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala hormat, pujian hanya bagi Kau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan berikan persembahan Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami memberikan persembahan ini Tuhan, karena kami sangat mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan kami sudah berucap syukur. Yang siap beri kita katakan amin. Katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Amin. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memiliku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Sama-sama katakan, kini aku percaya, amin, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama di dalam ibadah ini. Saya percaya sampai hari ini kalau kita masih bisa diberi kesempatan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, maka saya percaya ada suatu anugerah dan kasih setia Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita semua. Amin. Saya percaya saudara juga dalam kondisi yang sangat-sangat baik sekali. Dan saya percaya seandainya ada bagian dari saudara yang mungkin kurang sehat dan lain sebagainya, saya yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Servant of God. Ya, mari kita baca firman Tuhan di dalam 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan yang baru kita baca adalah surat Korintus yang ditulis oleh seorang rasul yang cukup terkenal dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu Paulus. Paulus menulis begitu banyak surat di dalam Perjanjian Baru. Saya akan sedikit memberikan gambaran penjelasan tentang latar belakang dari ayat ini supaya setiap Anda semua mendapatkan apa yang dimaksud oleh firman Tuhan melalui tulisan tangan Paulus yang penuh arti dan sangat dalam itu. Nah, tahukah saudara bahwa dalam 1 Korintus mulai dari dari pasal yang pertama, ketika Paulus menyampaikan salamnya kepada jemaat di Korintus, lalu dia mengucap syukur kepada Tuhan dan lain sebagainya, lalu masuk ke pasal kedua, itu semuanya adalah pemberitaan Paulus yang pendek kata ingin berkata bahwa jika Anda semua, saudara-saudara semua hari ini berada di dalam pelayanan, berada di dalam ladang pekerjaan Tuhan, firman Tuhan hari ini mau berkata bahwa Anda itu telah dipilih dan telah dipanggil oleh Tuhan. Sebab di dalam kerajaan surga, di dalam kerajaan Allah tidak ada sesuatu yang kebetulan. Oh karena kebetulan aku masuk di bidang ini, melayani di area ini, kebetulan aku memiliki talenta ini dan lain sebagainya. Enggak ada kebetulan. Dan di dalam kerajaan Allah juga tidak ada yang namanya salah masuk atau salah pilih. Enggak ada saudara. Kenapa? Karena di pasal pertama, pasal kedua, Paulus menjelaskan dengan pimpinan Roh Kudus yang menjelaskan bahwa setiap Anda yang berada di posisi Anda masing-masing ini oleh karena Tuhan memilih saudara dan oleh karena Tuhan memanggil saudara untuk melayani Dia. Nah, apa yang saya sampaikan ini tidak berarti hanya khusus untuk orang-orang yang sudah melayani, terutama mereka yang terlibat dalam sebuah ibadah. Enggak, sebab di dalam sebuah ibadah raya yang kita adakan di hadapan Tuhan, bukanlah jemaat yang sebagai penontonnya. Bukan Bapak Ibu Saudara. Karena Yesuslah satu-satunya audiens, satu-satunya pribadi yang melihat dari semua pelayanan yang kita lakukan. Nah kalau begitu apa peran dari jemaat? Jemaat pun berperan dalam sebuah kesatuan dalam ibadah itu, yaitu hadir dengan mengekspresikan ucapan syukur mereka datang kepada ibadah itu. Mengekspresikan doa mereka, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Oleh sebab itu ketika hadir dalam sebuah ibadah, jemaat pun adalah terhitung sebagai orang-orang yang masuk dalam golongan mereka juga melayani Tuhan. Pelayanan tidak selalu bicara tentang segala sesuatu yang ada di atas panggung ini. Pelayanan juga tidak bicara tentang segala sesuatu yang terlihat seperti para pelayan atau hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, yang menyampaikan Injil dan sebagainya. Enggak. Pelayanan itu luas. Pelayanan itu lebar. Dan di sini kita mengerti bahwa Tuhan ternyata di dalam area pelayanan, Tuhan tidak memilih,
Tuhan tidak memanggil orang-orang yang mungkin selama ini menurut kacamata manusia, menurut kita manusia, seringkali kita melihat, oh ya jelas si Bapak A, si Ibu B dan lain sebagainya dipilih dalam pelayanan, dipanggil Tuhan dalam pelayanan oleh karena mereka adalah orang-orang yang memiliki talenta yang hebat. Mereka adalah orang-orang yang memiliki karunia-karunia yang luar biasa, maka mereka dipanggil dan melayani Tuhan. Tapi Alkitab berbicara berbeda. Ya. Kalau saudara baca, lihat di pasal-pasal yang sebelumnya, firman Tuhan itu ngomong gini, bahwa kalau Anda dipilih, kalau Anda dipanggil Tuhan untuk melayani, bukan oleh karena kuat dan bukan oleh karena gagah kita. Katakan amin yang percaya. Namun bahasa Alkitab lebih jelas lagi. Alkitab berkata begini, bukan karena bijak, bukan juga karena berpengaruh si orang itu, bukan juga oleh karena orang itu terpandang. Alkitab mencatatnya dalam 1 Korintus 1 ayat 26. Bukan karena bijak, bukan karena berpengaruh, bukan karena terpandang. Lalu apa alasan satu-satunya Allah memanggil kita, Allah memilih kita untuk hari ini kita bisa melayani Dia, melayani Raja di atas segala raja, melayani Allah yang mulia. Alasan satu-satunya Allah memilih Anda dan saya hari ini melayani Dia adalah karena Tuhan tidak pernah memandang rupa. Karena Tuhan memandang dan melihat kualitas hati setiap orang yang mengasihi Dia. Tuhan melihat setiap hati-hati yang lurus, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan dia mau melalui semua yang dia rasa anugerah, kebaikan, kasih setia, perlindungan Tuhan. Maka itu menimbulkan sesuatu yang berkobar di hatinya, yang membara untuk dia mau melakukan sesuatu bagi Tuhan. Aku harus melayani Tuhan. Jadi ketika kita melayani, ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, itu bukan didorong oleh karena kita punya talenta saja. Satu-satunya bukan oleh karena kita cakap dan mampu, bukan. Tapi ada sesuatu yang sangat penting di dasar, yaitu sebuah rasa cinta kepada Tuhan kita. Sebuah rasa ucapan syukur yang meluap-luap begitu rupa dan mau melakukan sesuatu buat pribadi yang telah menyelamatkan hidup kita. Paulus menulis kitab 1 Korintus itu dimulai dengan dasar, dengan awal angle yang seperti ini. Ya. Nah, oleh sebab itu Allah terlebih penting melihat hati, bukan melihat rupa kita. Mengapa? Karena sekali lagi Alkitab mencatat, karena apa yang bodoh bagi dunia dipakai oleh Allah untuk mengalahkan hikmat dunia. Dan apa yang tampak lemah bagi dunia dipakai oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk memalukan yang kuat bagi dunia. Dan apa yang tidak terpandang, apa yang hina bagi manusia, dan apa yang tidak berarti bagi manusia, dipakai, dipilih, ditunjuk oleh Allah untuk meniadakan yang berarti bagi dunia ini. 1 Korintus 1 ayat 27-28 mencatat hal ini. Yang bodoh bagi dunia dipakai Allah mengalahkan yang hikmat menurut dunia. Yang lemah bagi dunia dipakai Allah untuk mengalahkan yang kuat. Yang tidak terpandang, yang hina dan tidak berarti dipakai oleh Allah untuk meniadakan yang berarti. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti semua konsep ini, maka seharusnya Anda dan saya adalah orang-orang yang melayani dengan hati yang tulus dan murni. Harusnya tidak ada lagi orang yang berkata bahwa kalau hari ini aku ada di sini, aku bisa melayani Tuhan, itu semuanya semata-mata oleh karena memang aku spesial. Memang oleh karena Tuhan pilih aku. Kenapa Tuhan pilih aku? Karena aku spesial. Oh, tidak saudara. Salah. Karena jelas Alkitab mencatat, Tuhan bisa pakai yang bodoh menurut dunia. Menurut dunia ya, tapi di kacamata Allah tidak pernah ada orang bodoh. Tuhan bisa pakai orang yang lemah. Tuhan bisa pakai orang yang tidak terpandang, hina dan tidak berarti. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 1 ayat 29 firman ini melanjutkan dan mencatat. Itu sebabnya janganlah ada orang yang bermegah diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah memandang rupa. Tuhan tidak pernah memandang bahwa seseorang punya kemampuan, keahlian, kehebatan, lalu Tuhan pilih, Tuhan panggil untuk melayani dia. Gak pernah. Siapapun yang hatinya lurus, siapapun yang hatinya murni, siapapun yang hatinya mengasihi Tuhan, itulah yang Tuhan pilih
dan Tuhan panggil untuk melayani dia, Raja yang mulia. Sehingga setiap orang yang ada di dalam pelayanan, apapun bidangnya, apapun areanya, harusnya tidak ada satupun orang yang merasa lebih tinggi daripada yang lain. Atau juga sebaliknya, tidak ada seorang pun yang bisa merasa pelayanannya lebih rendah daripada pelayanan yang lain. Mungkin beberapa pelayanan di belakang layar yang tidak terlihat, atau mungkin beberapa pelayanan di luar gedung gereja. Karena kalau kita bicara tentang pelayanan, ada pelayanan di dalam gedung gereja, ada pelayanan di luar gedung gereja. Pelayanan-pelayanan yang menjangkau orang-orang yang kurang mampu, anak-anak yang di bawah, yang sulit mencapai atau mengecap dunia pendidikan, anak-anak jalanan dan sebagainya. Pelayanan-pelayanan demikian, apakah kita berpikir bahwa pelayanan ini jauh lebih rendah daripada yang melayani di mimbar dan berkhotbah? Sekali-kali enggak, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Amin. Seorang hamba Tuhan yang besar bernama Kenneth Hagin, itu dalam bukunya yang berjudul The Ministry Gifts, dia mencatat begini: jangan berkata aku memilih pelayanan ini, karena sebenarnya kamu tidak dapat memilih, tetapi Allah yang memilih setiap orang untuk ditempatkan di dalam pelayanan. Perhatikan saudara, bahwa bukan kita yang bisa ngomong karena aku pilih pelayanan ini dan aku tahu kemampuanku, aku pilih ini, maka aku menjadi hebat di kemudian hari kelak karena aku mengembangkan talentaku. Iya, ada sisi benar dari dalam arti tanggung jawab, tapi tidak berarti kita ada di tempat ini oleh karena kita telah memilihnya, bukan, tapi oleh karena Allah yang memilih dan memanggil Anda di dalam pelayanan. Dalam semua bidang, dalam semua area, baik yang di dalam gedung gereja melayani Tuhan maupun yang di luar gedung gereja yang melayani Tuhan. Anda dan saya adalah para pelayan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, setelah ini semua, ya saya masih penjelasan latar belakang saudara. Nah sekarang saya mau masuk kepada inti khotbah saya. Ya. Nah, yang mau saya soroti adalah di ayat yang baru kita baca tadi, yang 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 14, saya hanya menyoroti satu ayat, yaitu 1 Korintus 3 ayat 11. Karena ayat 11 ini menurut saya ini adalah patokan atau inti utama dari ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi saya ulangi, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Kata kunci dari ayat ini ada dua. Yang pertama, karena tidak ada seorang pun, artinya ada seorang, artinya ada sebuah pribadi. Ya. Lalu kata kunci yang berikutnya adalah dasar, karena diulang dua kali. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Dan dasar ini itu sudah dijelaskan oleh firman Tuhan, tidak sembarangan dasar. Ya. Dasar lain yang diletakkan yaitu itu menjelaskan dasarnya ini, Yesus Kristus. Ya, Alkitab itu mampu menerjemahkan, mampu menafsirkan dirinya sendiri. Ya, kalau dalam bahasa Latin atau dalam bahasa teologi disebut sebagai Sacra Scriptura sui interprets, gitu ya. Alkitab mampu menafsirkan dan memperjelas dirinya sehingga setiap kita anak-anak Tuhan ketika membacanya kita mengerti apa yang dimaksud. Gak ada dasar yang lain, Yesus Kristus dasarnya. Maksudnya begitu. Nah, oleh sebab itu ada dua kata kunci. Seseorang atau orang atau pribadi dan dasar. Poin saya yang pertama, saya mau bahas dulu yang jauh lebih penting, yang fundamental, yang mendasar, yang pondasi adalah Yesus adalah dasar. Kalau saya tanya kepada beberapa orang atau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya tanya mengapa Bapak Ibu melayani Tuhan, mengapa saudara, mengapa Anda melayani Tuhan? Beberapa pasti jawabannya, oh ya oleh karena Tuhan baik dalam hidup saya. Ya oleh karena Tuhan memberikan saya nafas sampai hari ini maka saya melayani Tuhan. Ya oleh karena bla 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 dan banyak hal. Ya. Nah, kalau hidup kita itu digambarkan seperti sebuah bangunan, maka
Poin saya yang pertama, Yesus adalah dasar. Itu adalah posisi pondasi dari sebuah bangunan itu. Perhatikan bahwa ketika pondasi dari sebuah bangunan itu kuat, pondasinya teguh, maka bangunannya yang di atas, bangunan yang didirikan, yang dibangun di atas pondasi tersebut juga akan kuat. Semakin kuat pondasinya, maka semakin tinggi juga bangunan tersebut. Ya, mampu dibangun dengan tinggi. Oleh sebab itu kalau kita melihat bangunan-bangunan pencakar langit itu yang jauh menjulang ke langit, lantainya sampai berapa ratus, itu nggak main-main pondasinya, saudara. Pondasinya bisa sangat kuat sekali dan dalam ke bawah. Ya. Nah, pondasi sangat penting. Saya kasih sedikit cerita. Suatu kali saya pernah meninggali sebuah rumah. Rumah itu waktu saya tinggal di rumah itu bentuknya kayak kotak-kotak gitu, Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ada ruang tamu, lalu ada ruang apa gitu, pokoknya ruang gitu, karena terbagi-bagi, tersekat-sekat dengan tembok-tembok kotak-kotak. Nah, suatu kali waktu anak saya yang pertama masih kecil, saya main-main di ruang itu, lalu saya lari-lari kecil gitu, lalu saya sempat sedikit menabrak salah satu dinding gitu ya. Bukan menabrak dengan keras dan enggak, cuman saya senggol gitu, saudara ya. Tapi kok kerasa dindingnya itu bergetar. Nah, karena posisi dinding ini juga tidak efektif, karena ruangannya enggak terlalu panjang tapi terbagi. Lalu saya memutuskan untuk mencoba membongkar dinding ini. Nah, ketika saya coba bongkar sendiri, saya nggak pakai tukang, saya coba bongkar sendiri, ternyata sangat mudah sekali. Dinding itu roboh dan hancur dan bersih. Kenapa? Ternyata dinding itu dibangun di atas dasar lantai rumah saya yang sudah keramik, saudara. Jadi tanpa pondasi. Sudah nggak ada pondasi, lalu juga nggak menyentuh di tanah atau semen gitu ya, bahasa awam kita. Tapi di atas keramik dia langsung numpu. Dia langsung membangun di atasnya. Sehingga tembok ini gak punya kekuatan sama sekali. Maka saya bisa dengan mudah menghancurkan tembok itu dan bersih dan tanpa bekas. Ya, dan lantai saya juga gak kelihatan rusak. Kelambinya tetap juga utuh gitu ya. Nah, pondasi sangat penting dalam hidup kita. Hari ini pertanyaannya, kalau Anda melayani Tuhan, kalau Anda atau yang akan melayani Tuhan, coba pertanyaan ini kita renungkan bersama. Apakah Yesus satu-satunya dasar untuk kita melayani Dia? Ataukah karena kita memiliki talenta? Ataukah karena kita merasa kita punya kemampuan tertentu? Ya, hal itu benar, tidak berarti salah. Tapi apakah itu menjadi alasan utama? Apakah itu menjadi dasar utama sehingga kita memutuskan atau mengambil keputusan, aku mau melayani Tuhan? Kalau talenta menjadi dasar atau alasan utama kita melayani Tuhan, maka maaf kata, saya akan berkata, Anda salah. Karena dasar seseorang melayani Tuhan tidaklah boleh berdasarkan talenta. Karena kalau orang itu karena talentanya dia memutuskan melayani Tuhan, maka ketika dia berada di dalam ladang pelayanan, di tengah-tengah pelayanan, ketika dia melakukan aktivitas pelayanannya, maka apa yang dia lakukan tidak lebih dari hanya sekedar menyalurkan hobi atau bakatnya. Cuman hanya saja di dalam lingkungan gerejawi. Gak ada bedanya. Oleh sebab itu hari ini kita perlu berpikir ulang. Siapa atau apa yang membuat kita, yang menjadikan kita termotivasi, yang membuat kita punya alasan kuat aku melayani Tuhan. Siapa dasarnya? Siapa dasar Anda melayani Tuhan? Baik pelayanan di dalam gedung gereja maupun di luar gereja. Anda yang merasa aku gak punya banyak waktu untuk melayani Tuhan. Aku ada di rumah. Aku melayani keluargaku. Anda pun melayani Tuhan. Karena firman Tuhan mencatat, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Anda pun melayani Tuhan. Maka pertanyaannya ketika Anda melakukan semuanya itu, apa dasarnya? Apa pondasinya? Firman Tuhan hari ini dengan jelas dan dengan tegas berkata, Yesus haruslah menjadi dasar, haruslah menjadi pondasi utama ketika kita melayani Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Yesus pondasi utama kita, maka kita dan pelayanan kita atau pekerjaan itu tadi, pekerjaan untuk Tuhan tadi itu akan terus bertumbuh. Bukan hanya pekerjaan pelayanannya yang bertumbuh, tapi orangnya, kitanya juga bertumbuh. Justru terbalik saudara pemahaman yang awal tadi.
orangnya, oleh karena orangnya bertumbuh di dalam Kristus, oleh karena orangnya bertumbuh di dalam Tuhan, maka pekerjaannya, maka pelayanannya juga bertumbuh. Amin. Oleh sebab itu sangat penting kita mengerti dan kita sadar betul bahwa Yesus harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Harus menjadi pondasi satu-satunya dalam hidup kita. Jika Yesus adalah alasan utama, maka kita akan terus setia melayani. Kenapa saudara bisa melihat ada beberapa orang, ada banyak lah ya, orang yang terus gigih, terus setia, terus dengan semangat melayani Tuhan, tidak peduli kondisi apapun juga. Tentunya tidak dengan sembarangan dan sembrono, karena Tuhan memberikan iman, tapi Tuhan juga memberikan hikmat. Bukan dengan sembarangan, ya, bukan dengan sembrono, tapi dia tetap terus melayani apapun yang terjadi. Masalah boleh hadir dalam hidupnya, apapun boleh menghimpit, boleh menekan, tapi dia tetap terus setia kepada Tuhan. Melayani. Mengapa? Karena Yesus alasan dalam hidupnya. Jika Yesus adalah pondasi hidup kita, maka harusnya pandemi tidak menghentikan kerinduan kita untuk melayani. Maka pandemi juga tidak dapat memperlambat kegerakan gereja Tuhan. Masa-masa ini sudah berapa bulan kita sejak bulan Maret, pertengahan Maret sampai hari ini. Kita harus dalam tanda kutip dirumahkan, termasuk ketika kita beribadah di gereja. Tetapi harusnya pandemi tidak membuat semangat kita untuk melayani Tuhan itu menjadi kendor dan luntur. Kenapa? Karena ada sesuatu yang membara di hidup kita. Karena Yesus di hidup kita. Oleh sebab itu dengan gamblang dan dengan mudah sederhana saya mau memberikan definisi. Kalau begitu apa sih arti melayani? Apa definisi melayani? Melayani itu ini. Saudara bisa catat. Melayani adalah tindakan nyata untuk membalas cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun yang terbaik sekalipun yang dapat kita lakukan tidak akan pernah bisa membalas kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau kita melayani, itu adalah wujud ekspresi karena kita mengasihi Tuhan. Itu adalah wujud ekspresi karena kita tuh mau balas cinta kasih Tuhan. Dia sudah baik dalam hidup kita, bukan hanya baik. Alkitab mencatat tidak ada seorang sahabat yang sejati kalau dia tidak memberikan nyawanya bagi kita. Yesus memberikan nyawanya supaya Anda dan saya, bahkan sebelum engkau dan aku lahir di muka bumi ini, Yesus memberikan nyawanya supaya barang siapa yang percaya, Alkitab mencatat, hidupnya dipindahkan dari jalan kegelapan menuju kepada jalan terang, menuju kepada kekekalan bersama dengan Dia. Untuk memindahkan saudara dari tempat gelap kepada terangnya, itu perlu seorang pribadi, anak Allah yang hidup, mati bagi saudara dan saya. Saudara dan saya mau balas apa? Gak bisa. Kita tidak pernah bisa membalas apapun juga. Oleh sebab itu, kalau kita diberikan kesempatan melayani Tuhan, itu adalah wujud ekspresi kita. Ekspresi ingin membalas cinta kasih Tuhan. Ekspresi bahwa kita gak bisa lakukan banyak hal. Yang ini yang Tuhan pilih di hidupku. Yang ini yang Tuhan panggil di hidupku. Aku mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Aku mau mengerjakannya. Itu sebabnya seorang yang hatinya berpondasikan Kristus dalam hidupnya, ketika dia melayani Tuhan, ketika dia melakukan banyak pekerjaan Tuhan, dia selalu ingat, aku lakukan ini karena Kristus. Aku lakukan ini karena Yesus. Aku lakukan ini karena ada satu pribadi yang mati bagi aku. Maka orang yang demikian harusnya setiap hari dia tidak pernah lupa bahwa Yesus itu bertahta di hidupnya. Itu sebabnya orang-orang yang demikian, ketika dia memulai hari yang baru di dalam hidupnya, dia selalu mengucap syukur. Dia selalu berkata, "Into my heart, Lord Jesus. Into my heart, Lord Jesus. Come to my heart." Karena dia tahu Yesuslah satu-satunya dasar untuk dia melakukan banyak hal dalam hidupnya. Ada orang yang bertanya,
Kalau kita sebagai orang percaya setiap hari berdoa, Tuhan datanglah di hidupku, Tuhan masuklah di hidupku, Tuhan datanglah di hidupku. Apakah Tuhan itu keluar masuk dalam hidup kita? Enggak. Bukan. Itu adalah wujud ekspresi kita. Supaya kita secara sadar tahu berkata, into my heart, into my heart, come into my heart. Menyadarkan hidup kita, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Bukan Tuhan itu keluar masuk setiap hari dalam hidup kita, maka kita perlu terus undang Dia untuk masuk, bukan. Supaya menyadarkan kita bahwa kita butuh Tuhan. Mari masuk. Kita menyadarkan diri kita sendiri. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Karena Kau alasan utama Tuhan. Datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Dengan sengaja, dengan sadar, mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus. Sebab Engkau alasan utama kami Tuhan. Datang sekarang, datang dan tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Bolehkah di tengah-tengah khotbah ini saudara meletakkan tangan di dada? Come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Sekali lagi, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Bagian yang pertama, jadikan Yesus sebagai dasar, sebagai pondasi utama dalam hidup kita. Pelayanan kita itu adalah wujud ekspresi kita. Tapi yang utama oleh karena Yesus pondasi kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi bicara tentang pribadi, yang ayat yang tadi yang pertama pribadi, yang kedua dasar yang telah kita bahas. Pribadi ini apa yang dimaksud? Di 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 14 tadi. Jadi setelah ayat 10, ayat 11 kita baca ayat 12 sampai ayat 3 sampai ayat 14 itu membicarakan tentang pribadi ini. Saya akan bacakan bagi saudara. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Dengan kata lain, pribadi yang dimaksud adalah Anda dan saya sebagai seorang pelayan itu sendiri. Bukankah yang kita baca semua dari ayat 12 sampai 14 ini bicara tentang pelayanan? Bukankah semuanya bicara tentang pekerjaan? Coba perhatikan. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Bukankah itu sebuah upaya, sebuah cara, sebuah kualitas apapun yang Anda dan saya bisa lakukan di dalam sebuah pelayanan? Ada yang kualitasnya emas, ada yang perak, ada yang kayu, ada yang rumput kering, macam-macam. Tapi perhatikan, Tuhan ternyata tidak berfokus kepada emasnya,
peraknya, dan lain sebagainya. Bukan berarti Tuhan mengabaikan sama sekali, bukan. Ya, Tuhan perhatikan. Ya, Tuhan akan menghargai itu. Tapi terlebih dari itu semua, yang Tuhan perhatikan adalah Andanya dan sayanya yang mengerjakan itu. Karena di ayat yang terakhir Yesus berkata, jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Poin saya yang kedua, bicara tentang hamba yang benar ini, saya telah rangkum dengan sangat sederhana dan singkat sekali dalam poin yang kedua ini. Saya tulis demikian dalam catatan saya, bahwa hamba yang benar akan menghasilkan pekerjaan yang benar. Hamba yang benar akan melayani dengan benar juga. Hamba yang benar, ini janji firman Tuhan, bukan mulut perkataan saya. Tapi hamba yang benar, kata firman Tuhan, akan menerima upahnya. Tapi ketika kita pelajari semua ayat ini sampai kepada pasal-pasal yang berikutnya, saya jadi paham, saya jadi mengerti. Meskipun Alkitab, meskipun firman Tuhan menjanjikan upah bagi kita semua yang melayani Dia, baik pekerjaan Tuhan di dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja, yang membuat saya paham itu begini. Hamba yang benar ketika dia melayani Tuhan tidak berfokus kepada upah, tetapi kepada Tuhan yang telah memilihnya. Kenapa? Karena dasar pondasinya adalah Kristus. Hamba yang benar tidak berfokus pada pekerjaannya, tetapi kepada ketaatan akan tuannya. Telinganya terus dengar-dengaran kepada tuannya yang memilih dia, kepada tuannya yang mempercayai dia, kepada tuannya yang memanggil dia untuk melayani dia, untuk masuk dalam ladang pelayanan. Telinganya terus mendengar arahan, telinganya terus mendengar perintah, telinganya terus mendengar apa kata sang tuan. Pekerjaannya bukanlah menjadi sesuatu yang harus diperjuangkan, diperebutkan, bahkan harus seperti didapatkan. Bukan. Pelayanan sekali lagi adalah wujud ekspresi kita. Karena hati kita telah dipenuhi rasa kasih yang besar kepada Tuhan kita yang selamatkan kita. Kepada ucapan syukur yang meluap-luap berkobar-kobar, maka aku ekspresikan lewat pelayananku. Hamba yang benar tidak berfokus kepada pekerjaannya, tetapi taat kepada tuannya. Bapak Ibu Saudara, lewat firman Tuhan hari ini saya berharap supaya setiap kita yang melayani Tuhan atau yang belum melayani dan akan melayani, mari kita miliki dasar pondasi Kristus dalam hidup kita. Dan kalau kita melayani, pastikan bahwa kita melayani sebagai hamba yang benar, yang matanya terus memandang kepada tuannya Kristus, dan bukan menganggap pekerjaan ini menjadi jauh lebih tinggi daripada tuannya. Bukan. Sehingga banyak sekali kita mendengar banyak orang di dalam ladang pelayanan, sikut sana sikut sini hanya demi pekerjaan pelayanan, supaya dia bisa tampil, bisa muncul, bisa lebih tinggi dipandang manusia dan lain sebagainya. Enggak, harusnya mata kita terus memandang kepada Tuhan yang memilih dan memanggil hidup kita untuk melayani Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya akan tutup dengan sebuah ayat di dalam 1 Korintus 3, masih dalam pasal yang ketiga. Semua ayat yang kita bahas hari ini adalah 1 Korintus pasal yang ketiga. Tapi ini adalah ayat ke-6. Ayat di mana sebelum kita baca ayat 10 sampai 14, saya jadi mengerti dan paham kenapa Paulus menulis ini. Ayat yang berkata demikian. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Perhatikan Saudara. Aku itu Paulus. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dengan kata lain, pekerjaan pelayanan bisa dilakukan siapa saja. Mau Paulus, mau Apolos, mau siapa saja. Para hamba Tuhan, pelayan Tuhan, siapapun juga. Saudara bisa mengerjakan dan bisa membangun pelayanan saudara. Tapi perhatikan ini, bahwa Allah yang memberikan pertumbuhan. Kalau Anda sebagai seorang pelayan mau bertumbuh, yang berdampak kepada pelayanan kita akan menjadi bertumbuh juga. Kalau orangnya bertumbuh, maka pekerjaan pelayanan kita pasti akan bertumbuh. Kalau Anda dan saya mau bertumbuh sebagai seorang pelayan, maka kita harus tahu kita butuh Allah itu sendiri di hidup kita. Paulus mencatat dengan jelas, Allah lah yang memberi pertumbuhan. Subjek dari ayat ini bukan Apolos, bukan Paulus yang membangun di atasnya, tapi Allah yang memberi pertumbuhan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu hari ini meskipun dengan keterbatasan karena kita hanya bisa secara online,
Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara, saya ingin memanggil ada 2 golongan orang. Yang pertama adalah mereka yang hari ini sudah ada di dalam ladang pelayanan. Pertanyaannya untuk Anda adalah, siapa dasar pondasimu sampai hari ini kau melayani? Siapa dasarnya? Apakah masa pandemi ini menjadi penghalang bagi Anda untuk Anda melayani Tuhan? Bukan berarti kita menjadi orang yang sembrono. Tadi sudah saya katakan di awal. Enggak. Terutama gereja ini Bapak Ibu Saudara. Gereja ini menjalankan semua protokol lawan COVID yang begitu rupa kita serius mengerjakannya. Maka kalau ada para pelayan Tuhan, para volunteer yang melayani semua, kita berharap mereka semua dalam kondisi yang aman dan baik. Kita memang tahu ini adalah masa yang tidak mudah, masa pandemi, masa COVID. Tapi jangan sampai masa COVID itu membuat kakimu terhenti ketika harus melangkah melayani Tuhan. Oleh sebab itu orang-orang yang golongan pertama ini yang sudah melayani di ladang pelayanan Tuhan, kalau engkau menjadi tidak aktif ketika masa pandemi ini, saya mau berkata lewat mimbar ini, kobarkan kembali apa yang ada di dalammu ini, apa yang ada di imanmu ini, tentang Dia Kristus yang menjadi dasar pondasimu. Sehingga harusnya tidak menjadi hambatan atau menjadi penghalang untuk kita melayani Tuhan. Saudara bisa lakukan banyak hal. Saudara yang tadinya melayani mungkin sebagai asyir, mungkin hari ini tidak bisa lagi efektif sebagai asyir. Tapi bisa melakukan banyak hal. Saudara bisa tanpa harus dikomando atau tanpa harus tunggu arahan dari gereja atau dari para pemimpin ministry. Saudara bisa dengan pribadi. Dengan kemauan pribadi saudara bisa kontak teman-teman saudara. Say hello, bagaimana kabarnya? Lama kita gak ketemu. Bisakah saya doakan Anda? Ada banyak hal yang saudara lakukan. Dan tahukah saudara bahwa dalam masa yang seperti ini, dalam keterbatasan gereja juga, dalam posisi keterbatasan untuk bisa menjangkau semua jemaat yang dulunya di hari Minggu kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini beribadah bersama-sama. Kerinduan gereja adalah bisa terhubung dengan semua jemaat yang seperti biasa dilakukan oleh Bapak Gembala kita Pastor Yusuf. Kalau hari Minggu selalu bertemu dengan beberapa jemaat seusai ibadah, kasih salam, tanya kabar, mendoakan dan banyak hal. Hari ini kita sangat terbatas oleh karena masa pandemi. Tapi saudara di dalam posisi saudara, di dalam pelayanan-pelayanan yang mungkin hari ini saudara tidak bisa aktif di area itu oleh karena masa ini. Saudara jangan berpangku tangan dan jangan hanya terhenti langkahmu karena pandemi ini. Karena semangat yang membara dan berkobar itu harus tidak bisa dihalangi oleh karena pandemi. Tidak bisa ditutup dan dihadang oleh karena kesukaran-kesukaran tertentu. Kalau yang sudah namanya membara dan berkobar, orang kalau sudah maunya tujuannya mau ke sana, di depannya dihalangi berbagai macam halangan rintangan, dia pokoknya bisa aja cari cara, cari jalan, gak tahu lewat bagaimana dia pokoknya sampai ke sana. Poinnya, yang penting kalau sudah mau dan niat. Saudara bisa pakai berbagai macam cara. Gereja ini kita terus terang akan sangat sulit untuk menghubungi jemaat-jemaat yang terutama tidak tergabung di CG. Apalagi dia juga belum ber-NIJ. Kita gak punya datanya. Tapi kalau saudara kenal orang-orang yang demikian, sahabat saudara, kerabat saudara, saudara bisa kontak, bisa telepon, bisa kirim teks misalkan. Ayo join di CG dan banyak hal yang saudara bisa lakukan. Hari ini untuk orang-orang yang golongan pertama, mari renungkan di hidup saudara. Apakah benar masa pandemi ini menghalangi saudara tidak lagi aktif sebagai hamba-hambanya yang dahulu melayani Tuhan. Orang-orang yang golongan kedua adalah orang-orang yang belum sama sekali melayani Tuhan. Baik pelayanan di dalam gedung gereja maupun di luar. Hari ini firman ini saya berdoa supaya firman ini mendobrak hati Anda. Supaya Anda melihat pelayanan bukan sekedar sebagai sebuah aktivitasnya saja. Atau bahkan orang-orang tentu memandang sebagai jenjang karir pelayanan, bukan. Tapi pelayanan sebagai wujud rasa terima kasih kita atas cinta kasih Tuhan dalam hidup kita yang kita tidak pernah bisa balas. Bolehkah saya mengajak 2 golongan orang ini yang sudah melayani dan yang belum, letakkan tangan di dada. Mari kita pejamkan mata sebentar, saya ingin berdoa bagi saudara. Ora mata kaya syekarana mata karabaya syakara bara. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau hari ini telinga kami masih bisa mendengar firman-Mu.
Kami masih bisa mengerti betapa luar biasanya Engkau dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu. Ajar kami punya hati seperti hamba yang setia. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Ya Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata. Ini doa kami, ku tetap setia menanti janji-Mu. Kami tahu Engkau menyediakan mahkota dalam hidup kami Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani. Lewat pujian ini saya berdoa supaya Roh Kudus menjamah setiap saudara, berbicara secara jelas di hati saudara. Baik engkau adalah orang-orang yang tergolong sudah melayani, maupun engkau adalah orang-orang yang belum melayani, belum pernah menginjakkan kakimu di dalam ladang pelayanannya. Aku berdoa dalam nama Yesus, supaya Roh Kudus menjamah setiap hati saudara, memberikan pengertian demi pengertian tentang siapa pribadinya dalam hidupmu, dan mengapa seharusnya setiap orang percaya ambil bagian dalam melayani. Bukan karena karir pelayanan Bapak Ibu Saudara, tapi karena wujud cinta kasih kita kepada Tuhan. Karena kita mau membalas kasih-Nya dalam hidup kita yang tak pernah bisa terbalas. Mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Sekali lagi, melayani, mengasihi. Haleluya. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi. Kami berdoa ya Tuhan, supaya firman ini termeterai di hati kami. Supaya hari ini mata kami bisa melihat dengan jelas mengapa kami melayani Engkau. Pribadi yang menyelamatkan hidup kami. Allah yang berkorban nyawa supaya kami mendapat hidup yang kekal. Kami berdoa supaya Engkau tetap dan akan dan selalu dan terus selama-lamanya menjadi dasar dalam hidup kami. Menjadi pondasi utama dalam hidup kami. Dan jadikan setiap kami hamba-hamba yang benar di hadapan-Mu. Yang melayani Engkau, terus berjalan mendengar apa kata Tuannya. Menjadi hamba-hamba yang benar. Menjadi hamba yang benar di hadapan-Mu. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Dan berkati setiap umat Tuhan. Bangkitkan setiap anak-anak Tuhan menjadi para pelayan-pelayan Tuhan yang setia.
yang tidak bisa dihalangi, dihambat, dibatasi oleh masa kesukaran. Mereka adalah orang-orang yang setia dan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, perkuat iman mereka hari-hari ini ya Tuhan. Berkati mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau ingatkan kepada kami. Bahwa setiap daripada kami adalah bagian daripada kerajaan-Mu dan bagian daripada pekerjaan-Mu. Kami berdoa saat ini, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, setiap anak-anak-Mu, setiap orang yang percaya, yang bersama-sama mendengarkan firman ini. Bahwa dalam setiap bagian kehidupan kami, dalam pernikahan kami, dalam hubungan kami dengan keluarga, dengan pasangan kami, dengan orang-orang yang kami kasihi, dengan kolega kami, dalam hubungan kami dengan Engkau, dalam hal-hal yang kami kerjakan, dalam bisnis dan karir kami, dalam pelajaran kami, semuanya itu Tuhan adalah menjadi saluran, tempat dan benteng dan rumah tempat Engkau bekerja. Hamba berdoa dalam semuanya itu, Engkau curahkan kebaikan-Mu, perkenanan-Mu dan kuasa-Mu, sehingga setiap bagian kehidupan kami adalah bagian daripada tempat Engkau bekerja dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, pelayanan yang kami ingin lakukan adalah bukan untuk manusia, tapi untuk menyenangkan hati-Mu. Dan kami percaya Engkau bekerja dengan luar biasa. Saat kami beriman bersama dengan Engkau, Engkau akan mengangkat kami dari keterpurukan kami. Engkau mengangkat kami bukan hanya menjadi orang-orang yang menerima pelayanan, tapi orang-orang yang dipakai menjadi berkat dan mengalami kuasa Tuhan, dan juga membawa kuasa dan kasih dan perkenanan Tuhan kepada semua orang sekeliling kami. Hamba berdoa Tuhan, hari ini Engkau izinkan kami melihat dengan iman bahwa rencana-Mu belum selesai dalam kehidupan kami, bahwa rencana-Mu Engkau sedang kerjakan dengan luar biasa. Proses pemurnian yang Kau lakukan akan berakhir dengan kemuliaan, akan berakhir dengan kebaikan, akan berakhir dengan penggenapan rencana-Mu. Oleh karena itu saat ini jemaat Tuhan, aku mengutus Engkau saat Engkau mengangkat tangan untuk mengalami berkat dan kemuliaan Tuhan pada hari-hari dan minggu yang akan datang. Alamilah Tuhan di dalam nama Allah Bapa yang telah menangkap Engkau dan menjadikan Engkau anak-anaknya. Dan alamilah Tuhan dan jadilah duta besar dan utusan Tuhan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat-Mu, yang telah memanggil Engkau dan saat ini mengutus Engkau untuk membawa kemuliaan dan berita keselamatan dan kasih-Nya kepada dunia. Dan saat ini aku mengutus Engkau dalam nama Roh Kudus yang akan menyertai Engkau dan juga memberi Engkau kekuatan untuk mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam nama Yesus. Setiap jemaat berkata, amin. Tuhan berkati Anda semuanya. Selamat mengalami minggu dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sampai bertemu lagi. God bless you.